Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online Matematika Fisika. Kali ini saya akan membahas sedikit saja tentang determinan. Tentunya determinan ini mestinya kalian sudah sedikit tahu, tapi saya akan mengulang lagi. Oke, langsung saja. Saya punya dokumen baru di sini. Saya persiapkan dulu. Ngomong-ngomong tentang determinan ini hanya akan muncul pada suatu matrik yang persegi, begitu. Oke, syaratnya adalah matrik persegi ya. Kita pelan-pelan dulu, kita ulang dari yang sudah kalian pernah lakukan, begitu ya, yaitu untuk matrik 2x2. Andaikan saya punya sebuah matrik 2x2, matrik A begitu, katakanlah ya, nilainya adalah A1, B1, A2, B2. Tentu determinan A, det A, atau notasinya bisa ditulis semacam ini. Nah, atau bisa ditulis juga lebih detail, A1 B1, A2 B2, semacam ini ya cara nulisnya ya. Ini kita lakukan operasinya dengan mengalihkan A1 B2 dikurangi A2 B1, semacam ini ya. Cukup simpel. Dan kalian sudah pernah melakukan semua mestinya untuk bagian ini ya. Bagaimana jika matriks yang kita miliki 3x3? Nah, ini adalah acuan umumnya ya. Acuan umumnya adalah matriks 3x3 atau lebih dari 3x3. Ini juga kita bisa menggunakan cara yang relatif sama. Mungkin kalian juga sudah pernah tahu atau sudah pernah mengenal. Kalau saya punya matriks 3x3, katalah matriks B sekarang ya. Ini adalah A1, B1, C1, berarti semacam ini contohnya ya. A2, B2, C2, A3, B3, C3, misalkan semacam ini. Tentu determinannya, cara mengoperasikannya, notasinya sama dengan yang 2x2, dan mengoperasikannya mungkin kalian pernah tahu. Jadi semacam kalian menghitung matriks ya. Jadi begini, kalian bikinkan A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, lalu ini diperpanjang jadi 2 lagi, tambah 2 yaitu A1 A2 A3, diperpanjang begini ya, B1 B2 B3, lalu yang sini dikasih tanda plus minus plus minus plus, begitu ya. Dan yang kita lakukan adalah mengalihkan komponen diagonal. Nah, ini cara yang sudah kalian tahu ya. Jadi ini dikalikan ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini, lalu dikurangi ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Nah, semacam itu ya. Ini yang mungkin kalian sudah pernah tahu gitu ya. Kira-kira semacam itu. Nah, kita akan membahas cara mencari determinan ini untuk matrik 3x3. Ini yang lebih umum. Jadi itu yang dulu kalian kenal. Itu sebenarnya hanya salah satu caranya. Dan cara yang paling umum adalah, nah ini ada langkah-langkahnya, stepnya. Yang pertama, kalian harus menentukan elemen minor. Elemen minor. Dan elemen minor ini yang diambil itu bisa satu baris, bisa satu kolom.
sembarang. Pokoknya harus konsisten satu baris atau satu kolom saja. Oke. Jadi dalam konteks ini sembarang sebenarnya. Elemen minor atau elemen minor yang kita ambil sembarang, maksudnya bisa baris bisa kolom. Jadi saya bisa mengambil misalkan baris tengah ini saya jadikan elemen minor. Nah, bisa. Itu langkah pertama. Mengambil elemen minor, dan di sini ada perhatian. Jika elemen yang kita ambil itu jumlahnya adalah genap, maka kita beri tanda positif, dan jika jumlahnya negatif, kita beri tanda jumlahnya ganjil itu kita beri tanda negatif. Misalkan ini B1. B1 adalah elemen 21, maka diberi tanda negatif. B2 ini adalah elemen 22 genap, 2 tambah 2 ya. Jadi ini adalah tandanya plus. Dan B3 ini elemen 32, nah, jadi jumlahnya 5 ganjil. Untuk itu yang B3 nanti diberi tanda negatif. Demikian juga yang lain jika kita mengambil elemen-elemen minor yang lain. Itu langkah pertama. Yang kedua, kalau kita mengambil sebuah kolom, ini kan satu kolom ya, maka langkah berikutnya adalah kita mengambil baris. Nah, kita mengambil sebuah baris, dan baris yang kita ambil ini harus berurutan semuanya satu persatu. Jadi pertama tentunya kita harus mengambil suatu baris, katakanlah yang pertama dulu ya, yang sini. Nah, oke. Maka yang kita lakukan adalah, nah, di sini kita ketemu titik perpotongannya yaitu B1. Maka nilai determinannya, mana ini nulisnya habis ya. Determinannya di atas sini ya. Det-nya, det B-nya. Kita kalikan B1 itu yang sudah kita beri tanda tadi. Tadi kan negatif berarti negatif. Nah, saya kalikan. Nah, mengalikannya adalah dengan kita melihat yang tidak kita blok ini, yaitu A2, C2, C2 dan A3, C3, mestinya ini C3 ya, C3. Nah, ini seperti matriks 2 kali 2, dan ini dicari determinannya. Jadi seperti mencari determinan dari A2, C2, A3, C3. Oke, semacam ini. Berikutnya, setelah kita melakukan hal ini, kita lakukan langkah berikutnya sama tapi untuk baris yang lain. Berarti berikutnya kita harus mengambil baris kedua ini. Oke. Nah, kalau saya nutup baris kedua ini, saya blok merah ini, tentu yang di sini ada B2 genap tadi ya. Jadi plus B2. Lalu saya kalikan dengan determinan yang tidak terblok. Tapi untuk yang elemen minor tengah ini terblok terus ya. Berarti sekarang yang tidak terblok adalah baris kedua. Di sini nilainya adalah A1, kita cari determinannya, C1, A3, C3. Nah, semacam itu. Kita lakukan terus. Untuk yang ketiga tadi yaitu min B3 kali apa ini berarti sisanya kalau kita tutup untuk bagian ketiga? A1, A2, C1, C2. Dikalikan A1 C1 A2 C2. Nah, semacam ini. Ini adalah mencari determinan. Dan hasilnya, jika Anda mengambil elemen minor yang lain, katakanlah elemen minor yang kalian ambil tidak baris kedua, katakan tidak kolom kedua ya, baris ketiga misalkan kalian mengambil elemen minor ini, hasilnya akan sama. Semacam itu ya. Bisa dipahami ya. Ini perlu contoh nggak ini? Ini kok mencelat ya. Geser dulu sini. Hasilnya akan sama. Kita langsung meluncur ke contoh mungkin supaya lebih jelas lagi. Jadi misalkan mana ya? Saya carikan contoh yang sudah ada dulu aja. Oh, di sini agak sulit ya cari contohnya ya. Sembarang sajalah. Misalkan inilah. Nah, ini ya yang ada ini ya. Wah, tapi kok nggak enak ya contohnya ya. Nah, ini yang sudah ada hasilnya ya.
Coba kita tuliskan. Oke, katakanlah saya punya matriks A. Nilainya tadi A adalah 1 min 52, 1 min 5 2, 7, 3, 4, 2, 1, 5, 7, 3, 4, 2, 1, 5. Oke, maka det A sama caranya dengan tadi. Kita blok-blok loh. Kita ambil elemen minor yang mana? Bebas lah, katakanlah kita ambil ini aja ya. Ini boleh. Jadi nggak sama dengan ilustrasi tadi ya. Kita ambil itu baris ketiga, berarti ini adalah ada di elemen ke 1, 3, berarti genap, berarti plus ya, berarti 2. Saya kalikan lagi, berarti 2 dikalikan. Nah, kita tutup yang baris pertama dulu. Yang baris pertama saya tutup. Oke, berarti ada 7, 3, 2, 1 dikurangi, tentu kalau sudah plus, yang kedua minus, dikurangi 1 min 5 2, 1. Oh, ini ada 4-nya ini ya. Ditambah 5 kali 1 min 5 7, 3, semacam ini ya. Lalu 2 kali 7 kali 1 dikurangi 3 kali 2, tentu hasilnya 7, 1, 3, 2, hasilnya adalah 1 dikurangi min 4 kali 1 dikurangi min 10, jadi 11 ditambah 5 kali 3 dikurangi min 35, berarti 38 ya, 38. Oke, tentu kalau kita hitung, ini pindah lagi nih, sukanya jalan-jalan ini. Kenapa bisa jalan-jalan ini? Saya hapus saja. Oke, jadi 2 dikurangi 4 kali 11, 44, ditambah 3 kali 8, 38, 19, 190, sehingga hasilnya dikurangi 42, berarti 148. Oke, persis ya. Dan hasilnya adalah sama seperti yang ada di contoh ini. Nah, dan di contoh ini juga sama ya. Tapi berarti kalau kita lihat 2, 4, 5, oh, dan mengambilnya juga sama seperti yang saya lakukan. Jadi yang diambil sebagai elemen minor yang bagian ini 2, 4, dan 5 ya. Oke, cukup mudah ya untuk menghitung determinan. Dan hasil ini benar atau salah sebenarnya mudah. Kita tinggal ngecek juga di MATLAB juga bisa sebenarnya. Tapi karena di buku sudah ada cara untuk ngeceknya, contoh yang sama, ya tidak usah ya. Dan bagaimana menghitung determinan kan sudah saya contohkan di MATLAB di kuliah pemrograman komputer. Sampai di sini dulu penjelasan tentang determinan. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya tentang aturan Cramer. Oke, saya akhiri. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.